Pemirsa, sudah 6 hari perang Iran dan juga Israel berlangsung. Eskalasi makin meningkat signifikan. Keduanya memiliki dampak reruntuhan bukan hanya bangunan tapi juga korban jiwa. Kami akan menunjukkan kepada Anda kenapa sistem yang diklaim oleh Zionis Israel paling canggih, Iron Dome atau kubah besi, bisa jebol. Dengan sistem radar, kemudian mobile control dan juga peluncuran atau pencegat rudal, buktinya Iron Dome bisa ditembus oleh rudal-rudal milik Iran. Rudal ini dengan jarak sekitar 40-100 km, Iron Dome mengklaim mampu menembusnya. Tetapi ketika dalam waktu yang bersamaan jumlahnya sangat signifikan, bisa 100 rudal yang dikirim oleh Garda Revolusi Islam Iran, rudal ini ada celah juga. 90% tingkat intersepsi Iron Dome nyatanya bisa luluh lantah. Ini bukan hanya kejadian 1-2 kali, tapi sudah berulang di langit Tel Aviv, pemirsa. Kami akan menunjukkan kepada Anda rudal canggih apa sebenarnya yang dimiliki Iran. Kabarnya rudal-rudal Iran ini sudah lama dimiliki. Untuk jumlah rahasia karena sifatnya adalah senjata pemusnah juga yang akhirnya dikeluarkan oleh Iran. Kami akan tampilkan kepada Anda jenis-jenis rudal Iran. Sebenarnya ada 3 jenis rudal Iran. Ada rudal Sejil, kemudian rudal Fatah dan juga rudal Ahad. Tapi kami hanya punya 2 rudal dengan spesifikasi tertentu. Bisa di pos halaman ini, bisa Anda lihat pemirsa ada 2 rudal. Rudal Sejil yang semalam baru saja diluncurkan Iran menuju ke markas besar Mossad intelijen milik Israel. Rudal ini juga dijuluki misil dancing karena arah rudalnya meliuk-liuk seperti tarian. Fungsinya untuk menghindari radar dari Mossad. Kemudian ada rudal Fatah. Ini merupakan rudal yang dianggap paling canggih dimiliki oleh Iran. Industrinya dari IRGC sendiri, mereka memproduksi sendiri, sudah lama punya dan akhirnya diluncurkan dalam waktu yang sangat berdekatan. Rudal Fatah dengan kode 01 dikembangkan divisi Dirgantara IRGC atau Revolusi Garda Revolusi Islam Iran. Rudal-rudal canggih Iran ini akhirnya muncul juga. Sekali lagi untuk jumlah kami disclaimer, tidak ada yang tahu berapa jumlah rudal atau senjata yang dimiliki oleh Iran karena mereka dari tahun 70-an meskipun sudah pernah perang terus berkembang. Teknologinya sangat pesat. Kita ke spesifikasi. Rudal Fatah jarak jangkaunya 1.400 km, kecepatan 6.100 km per jam dengan bobot 3.500 sampai 4.100 kg. Itulah yang membuat rudal Fatah ini mampu menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Kemudian spesifikasi lainnya yang dimiliki oleh rudal Fatah dengan kecepatan yang cukup tinggi, rudal ini juga bisa bermanuver. Rudalnya bisa bukan meliuk-liuk, arahnya mungkin bisa zigzag untuk menghindari rudal pencegat yang dimiliki oleh Israel. Rudal balistik hipersonik jenisnya bisa hindari intersepsi meskipun persentase intersepsi dari Israel 90%. Artinya ada celah 10% yang bisa ditembus oleh rudal milik Iran. Selanjutnya spesifikasi yang dimiliki oleh rudal dengan bobot ribuan kilogram ini adalah manuvernya sangat tinggi dengan berat hulu ledak 760 sampai 1.200 kg. Biasanya kalau rudal meluncur, pemirsa bisa Anda lihat bagian corong depannya. Corong depannya biasanya lepas kemudian bisa memunculkan ledakan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu kemarin ada pasokan energi, kemudian situs militer dan juga markas Mossad rentan terkena rudal-rudal canggih milik Israel. Sekali lagi, untuk korban dari Israel, dari pemerintah Israel pun mereka bilang kami tidak akan membuka sama sekali berapa jumlah korban. Kalau kita lihat jumlah korban dari pihak Iran cukup signifikan, di atas 200. Sedangkan korban di Israel belasan. Tapi sekali lagi untuk jumlah korban kami belum tahu pasti untuk jumlahnya karena dari media Israel betul-betul menutup rapat seluruh informasi maupun serangan yang mereka terima dari pasukan atau Garda Revolusi Islam Iran. Rudal-rudal penghancur Iran telah menembus sistem pertahanan udara Israel, saling balas serangan udara hingga memakan korban jiwa, jelas tak terhindarkan. Saat ini sudah bergabung bersama kami pakar intelijen Rizal Dharma. Pak Rizal, saya langsung to the point saja, kita fokus menelaah kekuatan Iran dan Israel. Cukup mengejutkan Pak, sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini diklaim canggih, buktinya jebol juga, bertekuk lutut. Kenapa bisa Pak Rizal? Ya, jadi pada umumnya teknologi rudal itu mendasarkan pada 3 hal, yaitu satu jangkauan, kemudian speed atau kecepatan, dan ketiga daya ledak, dan kemudian satu lagi adalah presisi, di mana dalam presisi ini ada istilahnya yang disebut circular error precision, ya ini sampai sejauh mana si rudal itu bisa
mengenai sasarannya secara tepat, secara presisi, dan errornya itu seberapa jauh. Nah, namun dalam perkembangan sekarang ini, terutama dalam perang Iran dengan Israel ini, rudal-rudal Iran ini ternyata tidak hanya memiliki kecepatan dan juga daya jelajah yang jauh atau daya ledak yang cukup menghancurkan, tetapi juga dia memiliki teknologi stealth. Jadi teknologi stealth ini dimiliki oleh rudal-rudal baik yang short range ballistic missiles maupun medium range ballistic missiles. Nah, ini baik rudal Fatah maupun rudal Sijil memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan rudal Sijil ini sudah memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ya. Dia bisa menembus pertahanan Iron Dome karena ada kemampuan untuk menghindari intersepsi dari Iron Dome tersebut. Ada teknologi stealth, dan juga ditembakannya itu adalah dengan secara vertikal menembus atmosfer, dan kemudian setelah dari atas itu langsung menukik secara vertikal juga. Jadi tidak melengkung secara horizontal seperti umumnya rudal yang ada selama ini, di mana rudal-rudal yang ditembakkan secara seperti tembakan salvo itu relatif lebih mudah untuk dilakukan intercept. Selain itu juga adalah kecepatannya sendiri, yaitu dinamakan hypersonic. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah sampai sejauh mana daya ledak atau daya hancurnya. Nah, kalau saya lihat sampai saat ini daya ledak itu cukup menakutkan, tapi belum sampai atau memang belum dikeluarkan suatu kekuatan daya ledak yang dapat dikatakan seperti mikronuklir gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi game changer. Saya lihat kalau misalnya dilepaskan satu rudal yang memiliki daya ledak yang memiliki kehancuran seperti mikronuklir. Kalau sebagai pakar intelijen Pak Rizal Dharma, apakah ada info sampai berapa lama sebenarnya Iran memiliki stok rudal yang canggih ini? Jelas anggarannya sangat luar biasa, tapi kalau serangan ini secara beruntun fasenya tak stop-stop, apakah akan ada anti klimaksnya, Pak Rizal Dharma? Kalau saya tetap melihat masih terbuka kemungkinan untuk terjadinya gencatan senjata. Karena bagaimanapun juga negara besar seperti Amerika Serikat maupun Rusia dan China tidak menginginkan terjadinya perang nuklir. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah sampai sejauh mana Israel ini mematuhi apa yang disarankan oleh Amerika Serikat untuk melakukan ceasefire. Apabila Israel tetap bersikeras ingin total war atau zero sum game, ya tentu Iran akan menggunakan rudal yang memiliki daya ledak atau daya hancur yang cukup besar. Saya meyakini bahwa Iran ini memiliki hulu ledak yang memiliki kekuatan setara seperti mikronuklir itu. Sekalipun Pak Rizal Dharma, tingkat intersepsi Iron Dome atau kubah besi milik Israel diklaim 90%. Artinya apakah sekarang Israel besar kepala, kebobolan juga? Iya, kebobolan, betul kan? Faktanya kebobolan. Jadi Iron Dome Amerika Serikat ini ya tepus ternyata. Dan memang dari sejumlah rudal tersebut, apakah itu terutama rudal Sijil itu, dia memiliki kemampuan untuk menembus dari Iron Dome, memiliki kemampuan stealth. Rudal-rudal umumnya mereka itu tidak mengandalkan pada teknologi stealth, hanya mengandalkan pada kecepatan atau hypersonic gitu, dan juga mengandalkan pada daya ledak yang cukup besar. Tapi sekarang ternyata teknologi stealth pun digunakan pada rudal, tidak hanya digunakan oleh pesawat jet fighter. Selama ini kita kenalkan teknologi stealth dimiliki oleh jet fighter, kemudian helikopter, kemudian juga kapal selam ya. Nah, tapi ternyata sekarang itu oleh rudal. Nah, ini luar biasa nih kalau memang sampai ternyata nggak bisa diintercept sama sekali. Demikian juga ternyata di luar dugaan Iran memiliki kemampuan untuk mengintercept
serangan-serangan udara dari Israel, baik itu rudal maupun dilakukan oleh jet tempur. Pak Rizal Dharma, yang menarik juga pernyataan dari di balik perang Israel-Iran ini, Khamenei betul-betul dicari dunia, tapi di lain sisi Khamenei mengatakan bahwa ketika meluncurkan rudal Fatah kemarin ini merupakan awal dari perang yang habis-habisan bertempur versus Iran, versus Israel maksud kami. Pak Rizal Dharma, apakah ini sinyal keras akan perang terbuka? Iya, betul, betul. Karena begini, sampai hari ini kan kita belum melihat bahwa ada rudal yang dilepaskan oleh Iran itu dengan memiliki daya ledak yang cukup besar gitu loh. Memang menghancurkan sejumlah apartemen, menghancurkan fasilitas-fasilitas militer, terus kemudian juga kantor dinas intelijen Israel seperti Mossad, Aman, itu juga menjadi sasaran dari rudal Iran. Nah, sekarang ini memang yang terjadi adalah perang seperti duel rudal gitu loh. Kalau dalam Perang Dunia Kedua itu dikenal dengan namanya duel artileri. Nah, sekarang ini perang modern. Perang modern itu mengandalkan pada rudal. Namun tentu eh, kedua negara ini tidak akan mampu menuntaskan perangnya itu hanya dengan rudal, kecuali dia menggunakan rudal yang diisi oleh ledak nuklir. Itu tuntas gitu loh. Tapi saling duel rudal itu tidak menyelesaikan. Biasanya selesai secara militer itu apabila digelar suatu operasi perang darat. Nah, ini secara geografis ya, hampir tidak memungkinkan karena kedua negara ini wilayahnya dipisah oleh beberapa negara yang lain, baik itu Mesir, baik oleh Yordania, walaupun kedua negara itu berpihak atau condong kepada Israel, tetapi untuk mengerahkan pasukan darat Israel itu melalui wilayah kedua negara itu dan melakukan invasi ke Iran sepertinya kecil kemungkinan. Jadi kalau pertempuran udara, tetap Pak, mungkin ujungnya adalah cuma dua. Oke. Kenapa? Ujungnya apa Pak? Dilanjutkan Pak. Sorry, poin ujungnya apa Pak? Jadi ujung-ujungnya itu damai atau ceasefire, ya, atau penggunaan teknologi daya ledak dari rudal itu yang cukup besar gitu loh. Apakah itu mikronuklir atau nuklir? Itu bisa ujungnya seperti itu. Tentu itu hal yang tidak diinginkan, baik oleh sekutu dekat Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris, ya, atau juga sekutu dekat dari Iran seperti Rusia maupun Cina. Kedua negara yang negara besar yang berada cukup dekat dengan pihak yang bertikai ini, pihak tengah berperang ini sama-sama tidak menginginkan terjadinya perang nuklir. Terima kasih banyak pakar intelijen Rizal Dharma sudah bergabung di Kabar Petang.